You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di obrolan santai. Ya, walaupun suasananya sih katanya nggak lagi santai nih dek. Tapi ya situasi seperti ini harus dilalui ya, dilewatin. Benar sekali. Nah, kita mau angkat tema apa nih kali ini? Mengangkat tema tentang gratitude. Apa sih gratitude itu ya? Ucapan syukur. Lebih ucapan syukur gitu ya. Bersyukur. Ada bedanya nggak sama give thanks, Bang? Sebenarnya secara umum sama ya artinya ya, bahwa benar-benar apa ya, karena gratitude itu kan give thanks itu berarti kita menyadari satu hal tuh, apa? bahwa kita ini menerima sesuatu, makanya kita bilang give thanks gitu. Ya. Sebenarnya dari anak kecil tuh ya, dari masih kecil selalu diingetin, kalau dapat sesuatu bilangnya apa? Terima kasih gitu. Nah ini jadi ini juga ya sikap yang penting, bahkan dalam beberapa buku rohani ya dek, yang namanya gratitude itu dikaitkan dengan disiplin rohani. Jadi seperti kita rajin baca Alkitab, berdoa, memberi persembahan, maka gratitude itu juga harusnya jadi disiplin. Didisiplinkan. Tapi kalau ngomongin gratitude sebagai disiplin tuh nanti kesannya kayak cari-cari ucapan syukur apa ya. Hari ini gue belum bersyukur nih. Jadi apa yang bisa gue syukurin ya? Jadi kayak nyari-nyari gitu. Kan ada pujian juga mengatakan berkat Tuhan mari hitunglah satu-satu, count your blessing, name them one by one. Nah tapi ya itu penting untuk membedakan antara memang bersyukur dengan mencari-cari apa yang bisa disyukuri gitu. Iya gitu loh. Karena begini loh, mungkin yang paling pertama yang harus kita ingat, bahwa waktu kita bicara bersyukur ada dua hal yang aku lihat harus kita ingat. Pertama, ucapan syukur atas berkat Tuhan. Misalnya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan pekerjaan. Hal-hal yang jelas ada di depan mata kita. Iya, dan makanya ada lagu yang apa, syukur padamu ya Allah atas segala rahmatmu, atas rumah tangga, atas pekerjaan teman gitu ya. Walau tubuh pun lemban. Tapi yang kedua, dan bagiku sih ini yang harusnya terus menolong kita melihat, ucapan syukur yang terutama dan yang paling besar itu sebenarnya karena bukan hanya kita memiliki berkat Tuhannya, tapi karena kita memiliki Tuhannya di dalam kehidupan kita. Sehingga, nah ini kalaupun kita sulit sekali melihat berkat Tuhan nih, kita tetap punya alasan gak bersyukur? Punya dong. Iya, karena ada Tuhannya. Ada Tuhan. Dan makanya Pemazmur dalam Mazmur 63 ayat yang ketiga, nanti bisa dicek gitu ya, dalam Alkitab kita dikatakan kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Coba deh cek dulu ayatnya. Aku ingatnya di dalam bahasa Inggris sih dek. Bahasa Inggris itu ayatnya yang ketiga, Mazmur 63. Coba. Kalau bahasa Indonesia apakah ayat 2 kali ya, atau tetap sama-sama ayat 3 juga? Sebentar, Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Berarti memang Alkitab Indonesia kan kalau Mazmur biasanya nomornya tambah 1 ya. Tolong bacain deh Mazmur 63 ayat yang keempat dalam terjemahan Indonesia. Mazmur 63 ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Jadi waktu merenungkan ini ya, coba cek bahasa Indonesia sehari-harinya deh. Dalam bahasa Indonesia masa kini ya, BIMK, Alkitab terjemahan BIMK, kasihmu lebih berharga dari hidup, sebab itu aku memuji engkau. Waktu ngelihat ini jadi satu perenungan yang menarik juga tuh ya, karena ya aku lagi bicara tadi ya soal berkat Tuhan itu juga kita syukuri, tapi kehadiran Tuhan juga kita syukuri. Nah kalau kita melihat hidup kita nih, hidup ini kan sebenarnya kalau kita pikir ya, kalau orang ditanya apa yang paling berharga, sebenarnya hidup. Iya. Karena ya kalau
Aku suka pakai ilustrasi gini, kalau orang mau ditodong katanya kan ditanya, harta atau nyawa. Jadi kalau dipikir mana sih yang lebih berharga? Saat ini pun kita lihat orang begitu rupa memperjuangkan nyawa itu sendiri, karena nyawa itu begitu berharga buat manusia. Ya apa gunanya uang kalau misalnya nggak ada nyawanya? Nggak ada nyawanya. Apa gunanya punya rumah kalau nggak bernyawa nggak juga? Bernyawa juga. Jadi akhirnya memang meyakini bahwa yang paling berharga dalam hidup itu adalah nyawa. Hidup itu sendiri, nyawa ya, hidup itu sendiri. Tetapi waktu membaca Mazmur, ternyata yang lebih berharga dari hidup itu adalah kasihnya Tuhan. Dirinya Tuhan, pribadinya Tuhan yang bahkan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Jadi kalau kita mengkategorikan hidup kita itu sebagai apa ya? Hal yang berharga atau hal yang kita syukuri karena itu adalah berkat Tuhan, hidup itu berkatnya Tuhan, tetapi ternyata kasih setia Tuhan atau kehadiran Tuhan sendiri itulah lebih berharga. Nah, lagi mencoba menghayati ini karena memang ya realnya ya manusia pasti maunya nyawanya selamat gitu. Maunya hidupnya bertahan. Tetapi ternyata ketika hidup itu pun akhirnya tidak ada, kita masih punya Tuhan. Benar sekali. Makanya di dalam Alkitab dikatakan baik hidup maupun mati, aku milik Tuhan, begitu. Dan itu ya mungkin dalam situasi seperti ini, berbicara seperti ini mungkin kesannya kok nggak sensitif ya kepada teman-teman yang mungkin lagi merasa kehilangan atau apa. Tapi ini jadi satu jaminan dan pengharapan dari firman Tuhan. Jadi penghiburan juga kali ya, Pak? Iya. Bahwa kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Bukan karena dapetin berkat, bukan karena bisa nikmatin hidup gitu kali ya. Tapi karena bisa nikmatin Tuhan gitu kali ya. Dan memang kebiasaannya manusia ini lah Dek, yang kita tuh selalu komplain. Dan komplain kita selalu memang terkait dua hal itu. Apa tuh? Kenapa Tuhan saya nggak dapat ini, saya nggak dapat itu, saya nggak dapat. Jadi kita mengkomplain tentang berkat-berkat Tuhan yang kita nggak dapat. Iya. Lalu yang terakhir ya biasanya akhirnya orang komplainnya kepada Tuhannya. Lu jahat Tuhan gitu. Tuhan nggak baik sama aku gitu, sama keluarga aku, sama bangsaku gitu. Jadi memang pada akhirnya melihat Tuhan dan berkatnya bukan hal yang bisa dipisahkan, tetapi dalam hidup juga seringkali kita tuh take it for granted kali ya. Nah jadi kalau menurut kamu gimana nih dalam situasi kayak gini? Berkat-berkat Tuhan apa sih yang bisa kita nikmati? Ini kan kayak lagi di isolate, lockdown, work from home. Iya ya. Kalau dipikir-pikir memang kadang-kadang dalam masa-masa yang sulit itu susah banget untuk bersyukur ya. Karena ya tadi itu ada kadang-kadang kita juga ngebandingin diri dengan orang lain. Nah itu tuh, lihat medsos. Iya. Dia begini kok gue nggak bisa gitu. Iya. Padahal sama kok Tuhan gitu misalnya. Atau apalagi kalau misalnya ngerasa bahwa gue kan lebih pintar dari dia kok dia dapat karirnya lebih bagus gitu ya. Atau kok dia bisa lulus duluan, gue kok skripsi aja nih belum kelar-kelar misalnya kayak gitu. dari dulu skripsi mulu kan. Iya. Ya, jadi kadang-kadang dengan membandingkan diri juga itu pun menghilangkan rasa syukur ya kita gitu. Jadi memang mungkin hal yang paling bisa dilakukan salah satunya adalah ya stop bandingin diri dengan orang lain ya. Betul. Menghitung berkat diri sendiri, bukan hitung berkat orang lain. Kadang-kadang kita lebih jago hitung berkat orang lain ya. Kita lupa ada berkat lain yang kita ingetnya gini, dulu waktu itu kayaknya dia udah pernah dapat mobil deh, kok ada mobil lagi lah, berkat orang dihitungin. Iya. Jadi ada saran-saran praktis nggak ya dalam situasi-situasi seperti ini? Maksudnya apa sih yang harusnya kita kembangkan di hati kita untuk benar-benar bisa bersyukur tuh? Kira-kira apa deh? Yang pasti itulah tadi, jangan bandingin ya. Jangan hitung berkat orang lain lah. Kan, kalau kata lagu disuruh hitung berkat Tuhan bagi diri kita berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kadang-kadang orang yang mungkin ya bukannya mau menghakimi juga ya, tentang bersyukur atau tidak bersyukur, mungkin apa jangan-jangan juga tidak maksudnya melupakan gitu berkat-berkat Tuhan yang udah lama. Jadi kesannya kayak itu kan dulu, sekarang mana gitu. Padahal sebenarnya ya Tuhan udah berkatin sekian lama ya. Iya. Gitu. Nah,
Tapi ini juga nih yang sekarang kan akhirnya ada orang juga ngomong, lu jangan toxic positivity. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak apa-apa cari ucapan syukurnya, cari jadi nyari ucapan syukur di tengah sebuah realita kita memang lagi sulit nih bersyukur gitu. Aku lihat sih kayaknya kalau membandingkan kembali kepada firman Tuhan, memang di dalam firman Tuhan kita pun, di dalam Alkitab kita ada kitab ratapan. Yes. Bagiku itu mengingatkan kepada kita bahwa ada situasi dalam hidup di mana Tuhan mengizinkan kita meratap. Benar sekali. Nah tentu yang kita harus ingat dalam suka duka cita mungkin yang kita alami, ratapan yang kita alami, bahwa selalu ada pengharapan. Makanya kalimat dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan janganlah berduka cita terus-menerus seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah menarik tuh Bang, kalau tadi ngomongin ratapan, aku juga jadi teringat ya. Salah satu hal kan dalam ratapan 3 itu bagaimana si penulis ratapan ini kan dalam ayat 19 dibilang dia mengalami luar biasa lah penderitaannya. Ingatlah akan sengsara dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Ipuh katanya apa, pahit gitu ya. Pahit ya, pengalaman pahit yang dia alami. Ya. Terus kemudian dia bilang pengalaman-pengalaman penderitaan itu bukannya berarti nggak dia ingat. Dia bilang aku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi punya pergumulan. Tapi yang menarik di ayat 21 sampai dengan ayat 23. Di tengah-tengah kondisi yang sangat pahit, tengah-tengah kondisi yang mungkin sengsara, penulis bilang begini, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi kalau dibilang pengharapan, apa yang buat si penulis berharap? Dibilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Wow. Jadi menarik ya. Menjadi kekuatan. Kadang-kadang kita tuh langsung ke ayat besar kasih setia Tuhan. Kita lupa ada ayat 19 tadi ya. Bahwa ini bukan lagi nggak diomongin dalam kondisi yang sukacita dan menyenangkan gitu ya. Tapi justru dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kalau ingat ratapan itu karena kehancuran keruntuhannya Yerusalem ya. Jadi itu kota Allah yang dulu Allah ikat perjanjian dengan umatnya, tapi ketika umat berontak dan mereka dihukum Tuhan, kotanya yang hancur. Nah, nangisnya kayak gitu banget ya. Jadi itu memang dalam masa-masa sengsara gitu ya, dalam masa-masa sulit, tapi apa yang bisa membuat si penulis tetap bersyukur atau bisa tetap punya pengharapan di tengah-tengah kondisi itu ya dia mengingat kasih setia Tuhan. Jadi bukan juga dengan cara tidak saya nggak punya pergumulan, gitu ya, bukan menyangkali kondisi ya. Bukan berarti kemudian menyangkali kondisi gitu ya. Kalau katanya orang kita tuh suka nyari-nyari ya, kayak misalnya nyari-nyari ucapan syukur, udah ketabrak bersyukur masih hidup gitu. Jadi kayaknya jadi kita jadinya nggak belajar juga dari tabrakan itu. Kenapa kali ya? Karena belum apa-apa, pokoknya aduh syukur cuman tangan kanan bukan tangan kiri. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi tetap di tengah-tengah kondisi sulit kita tetap bisa mengeluh ya sama Tuhan ya Bang ya. Tapi di tengah-tengah mengeluh itu jangan cuma sampai di mengeluhnya. Stop di mengeluh kadang-kadang kitanya. Tapi kita lupa apa yang si penulis ratapan bilang. Harusnya mengingat kasih setia Tuhan. Makanya kalau membaca kitab Mazmur ya, sebenarnya sepertiga Mazmur itu isinya keluhan loh. Jadi sepertiga Mazmur itu doa-doa ratapan, keluhan kepada Tuhan. Tapi yang menarik adalah kalimat dari seorang penafsir ngomong begini. Yang menarik adalah ketika mereka marah, pemazmur marah, pemazmur mengeluh, meratap, tapi dia tetap datang marah, meratap kepada Tuhan. Jadi, ya Tuhan bilang, curahkan isi hatimu di hadapanku. Dan yang menarik, biasanya bagian selanjutnya dari mazmur-mazmur ratapan itu, dia dapat yang kayak tadi tuh. Aku mengingat Tuhan, aku ingat apa yang dia lakukan di masa yang lalu gitu ya. Jadi itu menarik ya. Jadi kalau ngomongin gratitude tadi, bersyukur mungkin salah satunya ini juga kali ya Bang ya, bahwa mengingat Tuhan itu
mengingat Tuhan, bahwa kita punya Tuhan, ada kasih setia Tuhan, itu Betul. seharusnya mendorong kita, memampukan kita. Termasuk juga ya itu yang tadi ya, hitung berkat-berkat yang udah kita lalui. Iya. Jadi jangan hitung berkat yang belum kita terima, itu mau jangan hitung karena belum dapat. Iya, belum ada. Belum ada gitu. Dan jangan hitung berkat orang lain. Nah itu juga kadang-kadang yang terjadi itulah. Nah dalam masa ini juga kita kaitkan sama masa prapaskah ya. Oh iya. Kadang-kadang kita pikir nih COVID ini sangat membuat kita sampai lupa nih kita lagi dalam masa prapaskah. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, kemenangan Kristus. Ini menjadi apa ya? Aku pikir kayak penderitaan itu jadi real banget gitu. Dan termasuk juga kebangkitan Kristus akan sangat real karena Dia bangkit mengalahkan kematian dan itu ucapan syukur yang besar buat luar kita. Biasa. Benar banget. Jadi yang kita perhatikan juga bahwa Yesus datang jadi manusia, Dia mengalami penderitaan yang kita alami gitu ya, bahkan sampai kematian. Iya, benar sekali. Tapi kematian bukan akhir bagi orang yang di dalam Kristus ya. Nah itu yang kita rindukan juga. Berita ini kiranya juga apa ya, jadi pengharapan terus nih. Benar, di tengah situasi seperti ini situasi gitu ya. Situasi sulit seperti ini ada Tuhan yang kalau kata Ibrani yang imam besar yang merasakan penderitaan kita. Nah mungkin secara praktis nih ya, mungkin teman-teman juga yang dengar belajar bagiin pengharapan ya dalam situasi kayak gini ya. Benar sekali. Karena itu juga salah satu cara bersyukur ya. Iya, cara bersyukur bagikan pengharapan, bagikan firman Tuhan yang bisa mengingatkan orang. Karena kayaknya sekarang banyak banget berita WA itu seliweran sama hal-hal negatif. Hal-hal negatif yang menakuti. Kadang-kadang juga bahkan hoax ya. Oh iya, benar. Kadang-kadang kita nggak cross check lagi, langsung kita sebar. Malah aku pikir mari kita bagikan pengharapan yang di dalam Kristus itu ada dan pasti gitu. Ya, dan kita bisa bersyukur juga karena Tuhan kita udah bangkit gitu ya, Bang. Iya, Tuhan bangkit itu memberikan benar-benar satu kepastian bahwa kita pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Oke deh teman-teman, itu yang kita bisa share hari ini. Ini juga bagian gratitude kita kepada Tuhan ya. Ternyata ada media sosial, ada kesempatan bisa share. Nah, kalau teman-teman dan dengerin ini mungkin share juga kali ya, kalian dapat apa gitu supaya kita juga bisa sama-sama bersyukur. Terus ada yang bisa share ke teman dan saling ingetin kali ya. Oke. Jadi ada closing statement nggak? Ya, di tengah-tengah kondisi apapun, mari menikmati, bersyukur ya, menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan berbagai cara lah. Kalau aku sih ngelihatnya seperti Tuhan, seperti kita ngajarin anak kecil bilang thank you. Nah kadang-kadang kita yang udah gede nih suka lupa ya. Iya. Nah hari ini Tuhan ingetin lagi gitu ya. Please kalau udah dapat sesuatu bilang apa? Terima kasih. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.